A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam, yang tentunya masih bersama saya yang akan berbagi cerita yang kali ini berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Maryadi. Dan sebelumnya terima kasih buat Kak Ocha Maryadi yang sudah mengizinkan saya untuk berbagi cerita kepada teman-teman. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Coba lihat sini. Au, sakit mas. Jangan keras-keras. Ini udah pelan kok. Manja amat sih. Kamu kenapa Sumi? Joko, Sumi kenapa? Teriak bapak dari luar rumah. Sumi keseleo pak, balas Mas Joko. Kok bisa? Hati-hati kamu nak. Iya pak, tadi Sumi lagi latihan pak. Bu, ibu, teriak bapak. Iya pak, balas ibu. Sini, anaknya ini kenapa bu? Sumi gak apa-apa pak. Sumi gak apa-apa, tegas diriku lagi. Bapak dan ibu sangat khawatir dan panik, sekalipun itu luka kecil dan sepele. Mereka sangat menyayangiku. Mereka berdua rela tidak tidur semalaman kalau aku lagi gak enak badan. Seiring berjalannya waktu, Pak Ruslan menjadi saudagar kaya. Beliau kini mempunyai berpetak-petak sawah, kebun tebu yang luas, berikut pabrik gulanya. Semua keuangan, gaji karyawan, petani padi, dan tebu, aku yang diberi tanggung jawab untuk memberikan bayaran kepada mereka. Pokoknya semua keuangan aku yang pegang. Sementara 3 orang putranya hanya mengurus grup Jaipong saja. Hal tersebut membuat 3 bersaudara itu menjadi sangat iri dengki denganku. Lihat Mas Bayu, kenapa orang tua kita sikap dan kasih sayangnya sangat berlebihan kepada anak pungut itu, ucap Mas Joko. Alah, bukankah dari dulu mereka pilih kasih terhadap kita? Kenapa kamu baru merasakannya Joko? Balas Mas Bayu. Iya, kenapa orang tua kita begitu? Dia kan hanya anak pungut. Kenapa dia diperlakukan bagaikan seorang putri? Bahkan keuangan semua dia yang pegang. Sementara kita hanya disuruh mengurus grup Jaipong itu saja. Dasar anak haram. Enek lama-lama saya melihatnya Joko. Iya, saya juga mas. Kasih sayang yang dulu aku dapatkan dari ketiga bersaudara itu lama-lama berubah menjadi kebencian yang sangat besar. Mereka selalu menunjukkan sikap tidak sukanya kepadaku. Mereka sudah menikah. Mas Joko dan Mas Bayu tidak tinggal bareng lagi dengan kita. Mereka tinggal dengan istrinya di rumahnya masing-masing. Tapi rumah mereka dibelikan oleh papa. Hanya Mas Dimas dan istrinya saja yang tinggal bareng dengan kita. Hingga di suatu hari, Mas Dimas menunjukkan sikap tidak terpuji terhadapku. Diam-diam, selama ini Mas Dimas menaruh hati kepadaku. Tapi bapak dan ibu menjodohkan Mas Dimas dengan putri Pak Kades, namanya Mbak Lilis. Mas Dimas, tolong lepaskan saya mas. Kumohon mas,
nanti Mbak Lilis lihat Mas. Alah, persetan dengan wanita itu, teriak Mas Dimas. Kasihan bapak sama ibu Mas, istighfar Mas. Ah, sakit Mas. Cap tangan Mas Dimas mendarat di pipiku yang putih, nampak jelas dan memerah. Sakit Mas. Kenapa Mas tega sama Sumi? Sumi kan adik kandung Mas sendiri. Kenapa Mas tega berbuat seperti ini? Kenapa Mas? Sudah waktunya kamu balas budi kepada kami Sumi. Ayo sayang, sudah lama aku memendam rasa ini sayang. Ayo, rayu Mas Dimas. Tidak. Bruk. Maafkan Sumi Mas. Tubuh Mas Dimas tersungkur setelah ku tendang kemaluannya. Saat itu juga segera ku berlari sekencang-kencangnya keluar dari rumah. Aku berlari dengan air mata yang begitu deras keluar dari pipiku, serta rasa sakit yang begitu mencabik-cabik hati dan perasaanku. Kenapa semua ini terjadi? Dan mengapa Mas Dimas tega berbuat seperti itu kepadaku, adik kandungnya sendiri? Hingga pada akhirnya sampailah aku di sebuah sungai kecil yang jernih di dekat hutan. Sungai itu tempat pengairan sawah dan kebun yang ada di desaku, sekaligus juga tempat kebutuhan sehari-hari warga, seperti mencuci baju, mengambil airnya untuk minum, dan lain-lainnya. Kujatuhkan tubuhku ke dalam sungai. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Tidak bisa kulupakan atas apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba saja datang sahabatku Laras. Ia membawa sebakul pakaian untuk dicuci. Sumi, kamu mandi di sungai dengan pakaian lengkap. Tapi, hei, Sumi, kamu kenapa? Bukankah bapak dan ibumu melarang kau mandi di sungai? Astaga, kenapa kamu nangis Sumi? Dan pipimu, ya Allah, siapa yang memukulmu Sumi? Ayo cerita sama aku. Laras terus bertanya dan kebingungan melihat keadaanku. Laras, tolong sampaikan kepada Pramono agar cepat-cepat melamar saya. Secepatnya kalau bisa besok saja Laras, kataku sambil berlinang air mata. Kamu kenapa Sumi? Tiba-tiba saja kamu bicara seperti itu. Kalau ada apa-apa cerita sama aku. Aku kan temanmu dari kecil. Sampaikan saja kata-kataku ini kepada Pramono. Laras, sampaikan. Tak kuasa aku menahan tangis. Sebenarnya ada apa Sumi? Ayo cerita sama aku. Mas Dimas Laras, Mas Dimas, dia melecehkan aku. Ya Allah Sumi, benarkah ucapanmu? Iya Laras, tolong sampaikan pesanku kepada Pramono agar segera melamar dan menikahiku, supaya Mas Dimas tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kalau aku nikah dengan Pramono dan tinggal bersama Pramono. Iya Sumi, pesanmu pasti aku sampaikan. Kamu yang sabar ya. Iya, terima kasih Laras. Kami saling berpelukan dan tangisan kami pun pecah. Aku dan Pramono sudah lama saling mencintai dan kami berencana untuk menikah.
Tapi kami belum berani untuk mengutarakan niat kami kepada ibu dan bapak. Singkat cerita, akhirnya setelah Mas Pramono beserta orang tuanya datang dan melamar saya, bapak dan ibu menyetujuinya. Tanggal dan hari sudah ditentukan. Persiapan pernikahan sudah dilakukan. Dan undangan pun sudah disebar dari desa ke desa, bahkan sampai ke kota. Akhirnya putri kita akan menikah ya Bu. Bapak bahagia sekali Bu. Mudah-mudahan Pramono menjadi suami yang baik dan juga bertanggung jawab ya Bu. Amin ya Pak. Dan sebentar lagi kita akan punya cucu dari Sumi ya Pak. Hahaha. Ibu ini belum juga nikahan, masa udah mau cucu? Ibu ini gimana sih? Ada-ada aja. Iya kan nantinya Pak, setelah menikah, maksud ibu. Suara mereka begitu bahagia terdengar dari teras rumah. Seakan tidak sabar lagi melihat putri kesayangannya duduk di pelaminan. Tapi tiba-tiba saja, "Juragan, juragan, ketiwasan juragan!" teriak Mang Supron. "Kamu kenapa Supron? Seperti orang dikejar-kejar setan saja." "Anu juragan." Anu apa Supron? Katakan dengan jelas." "Anak juragan Bisman juragan." "Iya, kenapa dengan Pramono? Ayo katakan." Dia tewas dirampok juragan." "Apa? Tidak mungkin Supron." "Iya, benar juragan. Mayatnya sudah sampai di rumah. Dibawa warga yang menemukannya juragan." Tidak mungkin." Bruk. "Ah, Pak, Sumi Pak." "Ya Allah, Sumi, bangun nak. Bangun nak, bangun sayang." Ibu sangat khawatir melihat aku tidak sadarkan diri. Bagaimana tidak, laki-laki yang selama ini aku cintai dan sebentar lagi akan menikahiku, menjadi pendamping hidupku. Kini dia telah tewas dirampok. Sorenya, kami sekeluarga pergi ke rumah juragan Bisman, yakni ayahnya Mas Pramono. Kulihat ayah dan ibu Mas Pramono menangis di depan jenazah Mas Pramono. Tubuhku lemas, lidahku kaku-kaku melihat pemandangan di depanku. Mas Pramono, belahan jiwaku yang telah berjanji sehidup semati dan melindungiku, kini terbujur kaku. "Bisman, sahabatku yang kuat ya. Sabar, ini kehendak dari Gusti Allah." "Ruslan, maafkan saya Ruslan. Saya tidak bisa menjaga calon menantumu. Andaikan saja saya tidak menyuruhnya untuk membeli keperluan pernikahannya, dia tidak akan seperti ini. Bodohnya aku. Aku ini orang tua yang bodoh." Juragan Bisman menampari pipinya sendiri. Tidak Bisman, ini bukan salahmu. Ini sudah kehendak dari Gusti Allah. Ikhlaskan dia Bisman, ikhlaskan." "Iya Pak, iya, ikhlaskan Pramono agar dia tenang di alam sana Pak," sambung istri juragan Bisman dengan perasaan
yang campur aduk. Kudekati Mas Pramono yang terbujur kaku. Kupandangi wajahnya yang pucat dan membiru. Kupeluk dan kugoyang-goyangkan tubuhnya, seakan tak percaya atas semua yang telah terjadi. Mas Pram, bangun Mas. Ayo bangun Mas. Lihat aku ada di dekatmu. Ayo buka matamu Mas. Jangan tinggalkan aku Mas. Ayo bangun. Bukankah kau sudah berjanji akan menjaga, mencintai, dan menyayangiku Mas? Bangun Mas. Ayo bangun. Air mata tak mampu kubendung. Rasa sakit, kehilangan, bercampur menjadi satu, mencabik-cabik hati dan perasaanku, hingga membuat sesak di dada. Kenapa semua ini terjadi? Apa salahku kepada Tuhan Sang Pencipta? Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun-tahun pun berlalu setelah kepergian Mas Pramono. Berkali-kali aku mendapatkan pengganti Mas Pramono. Berkali-kali juga ketika kami akan melangsungkan pernikahan. Entah mengapa calon suamiku, tiba-tiba saja calon suamiku tewas. Entah kecelakaan, dirampok, bahkan ada yang tiba-tiba saja bunuh diri. Aku tidak mengerti dengan semua ini. Hingga di suatu hari, Bapak dan Ibu menjodohkanku dengan seorang pria dari kota. Dia gagah, tubuhnya tinggi dan kekar. Aku terpana melihatnya. Beliau mengingatkanku kepada Mas Pramono masa laluku, dan aku pun menyetujui perjodohan itu. Gimana Tuan? Kita cari tanggal yang baik untuk anak-anak kita. Kita buat pesta pernikahan yang sangat mewah dan meriah. Kalau perlu 7 hari 7 malam kita adakan pestanya. Hahaha. Ucap Bapak kepada ayahnya Mas Yusuf. Iya juragan, atur saja tanggal dan hari pernikahan anak-anak kita. Atur saja juragan. Saya mah setuju saja. Kalau bisa mah besok lusa gimana juragan? Boleh sekali Tuan. Saya akan mengaturnya. Pokoknya Tuan tenang saja. Hahaha. Aku tersipu malu melihat percakapan mereka. Tapi dalam hatiku merasa takut dan was-was kalau petaka itu akan menimpa calon suamiku lagi. Kulangkahkan kakiku menuju kamarku. Kubantingkan tubuhku di atas kasurku yang empuk. Tiba-tiba saja ada yang menindih dan membekap mulutku. Aku ingin berteriak dan berontak, tapi tubuhku tidak sanggup melawan tubuh yang kekar dan berat kurasakan. Shh. Tenang Sumi, jangan berisik. Jangan kau hancurkan keindahan ini sayang. Mas Dimas, kataku dalam hati. Tubuh Mas Dimas terus menindihku, dan sesekali tangan kasarnya mengarah ke buah dadaku. Ku gigit jari Mas Dimas yang membekap mulutku. Sial kau Sumi. Jahanam kau Mas Dimas. Manusia seperti apa kamu yang bertahun-tahun tega melecehkan adik kandungnya sendiri? Berdebah kau Sumi. Berani-beraninya mulut busukmu memarahiku. Tubuhku mengenai meja riasku. Setelah tersungkur ditampar Mas Dimas, tiba-tiba saja
Sumi, nak, suara apa itu? Sumi, ayo keluar nak, Tuan Baskoro menunggumu. Dia ingin berpamitan denganmu nak. Ayo keluar nak, teriak ibu. Shh. Mas Dimas mengepalkan tangan, tanda mengancam. Iya bu, sebentar lagi Sumi keluar bu. Jangan lama-lama ya nak. Tidak enak kalau Tuan Baskoro lama menunggumu. Singkat cerita, akhirnya pernikahanku kali ini berjalan dengan lancar. Aku dan Mas Yusuf kini sah menjadi sepasang suami istri. Pesta digelar sangat mewah dan meriah. Tamu-tamu berdatangan dari desa-desa sampai kota. Semua bahagia dan bersyukur dengan pernikahanku kali ini. Seakan-akan mereka sangat keliru mengecap diriku gadis pembawa sial yang ketika akan menikah selalu saja calon suamiku berakhir dengan tragis. Pesta berakhir pada waktu tengah malam. Setelah jaipongan, wayang golek, dan wayang kulit, bahkan sampai layar tancap pun diadakan. Semua keluarga dan anak buah bapak kelelahan. Begitupun juga aku yang seharian lebih duduk di pelaminan. Aku dan Mas Yusuf membersihkan diri untuk segera melaksanakan sholat isya dan beristirahat. Kamu tidur dulu aja ya dek, Mas mau sambung sholat tahajud dulu. Iya mas, ini saya sudah buatkan teh hangat, nanti diminum ya mas. Iya, pasti mas minum sayang. Ini kan buatan dari istri mas yang paling cantik. Ah, mas bisa aja. Aku tersipu malu, pipiku memerah ketika sebuah ciuman dari Mas Yusuf mendarat di keningku. Mas Yusuf lalu mengambil air wudhu dan kemudian sholat. Hatiku bahagia ketika melihat Mas Yusuf sholat dengan sangat khusyuk. Hingga tidak terasa aku pun mulai menutup mataku. Dan tiba-tiba Mas Yusuf memelukku dan mencium bibirku dengan lembut. Aku mencintaimu sayang, dari pertama aku melihatmu. Benarkah itu mas? Balasku. Dan kami pun saling berpelukan dan saling menciumi satu sama lain. Tapi tiba-tiba saja suara tendangan dari jendelaku yang terbuat dari kayu. Lalu tidak lama lagi muncullah seorang laki-laki berpakaian dan bercadar serba hitam. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.